jualan dengan harga beledak-beledak, atau kalian tuh ngambil keuntungan 35% atau 30%, nggak ada salahnya gitu ya. Mulai bebenah, coba kalian itu ya bisa lebih berani gitu ya, menurunkan ngambil keuntungan misalkan dengan 20% atau Assalamualaikum, gimana kalian? So pastinya sehat selalu, tidak ada kekurangan apapun, dan rezekinya lancar, barokah. Apa yang diinginkan kita yang ayahnya terkabul. Video kali ini saya mau berbagi cerita pengalaman usaha. Kalau usaha itu jangan mengejar untung, ngejarnya laku. Jualan kosmetik itu sih emang gitu ya, untungnya itu kecil, harganya sudah umum dan pasaran. Kalau kita jualan tidak umum, tidak pasaran, pastinya banyak yang komplain, bahkan bisa banding-bandingkan harga sama toko yang lain. Kalian yang baru buka toko kosmetik gitu ya, ngikutin gitu ya saran saya, ngambil keuntungan 20%, pastinya kalian itu bakalan gak mau. Contohnya gitu ya, dari modalnya itu 10.000, terus ngambil keuntungan 20%, jadi si harga jualnya itu 12.000, keuntungan 2.000 dengan modal 10.000. Keuntungan kosmetik ya emang segitu. Sama saya juga dulu sih pertama buka toko kosmetik ini si jual beledak-beledak ya, karena sih pikiran saya tuh kalau jualan kosmetik itu ya nentuin si harganya itu suka-suka saya ya. Ternyata ya harganya yang disebutin tadi itu harganya sudah umum. Coba kalian itu ya mindsetnya itu dirubah, jangan dipikirkan itu ngejar untung, yang harus dipikirkan itu kejualannya. Emang sih kalau untung kosmetik itu kecil gitu ya, sama seperti untung warung-warungan. Kalau kita gitu ya mengejar gitu ya yang belinya banyak, toko kita rame, banyak orang yang beli, dari situlah untung pun ya jadi banyak. Caranya gimana gitu ya? Oke, saya mau kasih tahu gitu ya. Ini sih dengan pengalaman saya gitu ya. Kalau saya sih kalau usaha itu lagi sepi, orang yang komplain, saya sih selalu introspeksi diri gitu ya sama usaha saya tuh. Ini sih trik saya percuma gitu ya. Kalau kalian itu misalkan nentuin si harga jualan kalian itu mahal ya, misalkan harga model 10.000 dijual 15.000, jualannya lambat, yang beli sedikit gitu ya, so pastinya gitu ya untung besar juga ya percuma gitu ya. Mendingan untung kecil, yang penting yang beli banyak, pastinya untung juga bakalan banyak. Inilah ya tipsnya ya, kalau jualan ingin rame ya, so pastinya dari harga ya harus dimiring-miringin ya, harus pinter-pinter mengelola dalam harga. Jangan takut gitu ya dengan miringin harga, untung jadi kecil. Yang harus ditakutkan itu jualan tidak ada yang beli, jualan lambat. Yang usaha kosmetik itu banyak gitu ya, bukan kita aja, maupun mereka ya usaha dengan modal besar ya, kita harus bisa bersaing gitu ya. Walaupun usaha kita modal kecil, kita juga harus bisa bersaing sama
pengusaha yang besar. Disitulah kita tuh harus mempunyai trik-trik buat usaha kalian dengan miring-miringin harga sama toko yang lain. Gak ada salahnya gitu ya, kalian itu ya berusaha lah gitu, ke usaha kalian itu. Mungkin sekarang kalian itu ya udah usaha kosmetik ya masih sepi, gimana coba gitu ya kalian itu lebih introspeksi diri gitu ya sama jualan kalian itu. Ya mungkin kalian itu nentuin harganya kemahalan, coba kalian itu ya gak ada salahnya gitu ya mulai bebenah sama toko kalian itu dengan harga-harga yang kalian jual itu ya. Mungkin sekarang kalian itu ya jualan masih jualan dengan harga beledak-beledak, atau kalian tuh ngambil keuntungan 35% atau 30% atau bisa lebih. Coba kalian itu ya bisa lebih berani gitu ya menurunkan ngambil keuntungan misalkan dengan 20% atau 50%. Mungkin kalau kalian yang selama ini masih nentuin harga beledak-beledak atau mahal, bisa kalian itu ikutin saran saya. Nah disitulah gitu ya, kalau kita jualan murah so pastinya kita tuh tidak usahlah gitu ya promo sini pastinya dari mulut ke mulut ya, walaupun beda 500 perak gitu ya sama toko yang lain, so pastinya si pembeli bakalan milih yang beda 500. Inilah usaha saya gitu ya. Saya sih enggak mengejar untung besar gitu ya, nentuin untung besar gitu ya, dan saya itu lebih mengejar itu yang beli gitu ya, rame toko. Kalau kita rame toko, so pastinya untuk juga bakalan besar. Kalau kita jual harga bersaing sama toko yang lain, walaupun toko itu besar, kita usaha modal kecil, so pastinya mereka itu bakalan milih ke toko kita. Percuma gitu ya kita ngambil keuntungan besar tetapi sepi yang beli, pun ngambil keuntungan kecil tapi banyak yang beli. Ya contohnya ya ada kan toko itu tuh rame terus ya karena ya harga yang dijualnya itu ya murah, makanya toko saya tuh ya udah terkenal harga murah. Dan makanya sih saya suka gitu ya beli barang-barang murah dan suka banding-bandingkan harga sama toko grosiran. Pengen dapat harga modal murah, so pastinya pengen jual murah lagi dan bisa bersaing sama toko-toko yang lain. Jualan di kampung gitu jarang toko kosmetik sih mungkin nggak masalah gitu ya, tetapi kalau saya di sini di Jakarta ya toko kosmetik berjejeran sepanjang jalan, so pastinya kita tuh harus memikirkan gitu ya ke trik-trik usaha kita tuh ya. Kalau kalian usahanya di kota ya kota besar, so pastinya kalian itu bakalan melakukan hal yang sama seperti saya ya. Kalau di kampung so pastinya bakalan beda gitu. Banyak juga sih gitu ya toko-toko yang mahal tetapi laku, walaupun kita sudah melakukan hal yang terbaik buat usaha kita ya, so pastinya lah ya kalau rezeki itu ya Allah yang ngatur. Kalau kita tidak berusaha ya so pastinya gitu ya rezeki itu gak bakalan datang. Dan jangan lupa selalu berdoa sama Allah, minta ya dilancarkan usahanya. Pokoknya kita bersyukur aja gitu ya dengan usaha kalian, walaupun usaha itu terkadang tidak nentu, pasang surut, sepastinya tetap bersyukur. Cukup sekian berbagi cerita pengalaman usaha kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran, ada pertanyaan-pertanyaan lain, komen di bawah ini. Next time sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, sehat selalu.